Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi dari Pofung ya. Nah, Pofung ini adalah satu merek yang sama dengan Bofeng. Jadi kalau ada Pofung, biasanya itu logonya logo Bofeng ya. Biasanya kalau yang muncul itu logonya nanti Bofeng, dan misalnya Bofeng juga nanti ada tulisannya Pofung. Nah kayak gitu. Jadi mungkin satu perusahaan antara Pofung dengan Bofeng seperti itu ya. Kemudian saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Hanika Communication dari Jakarta yang ngirimin saya barang untuk bisa saya review ya. Terima kasih sekali lagi atas supportnya kepada channel ini sehingga saya bisa mereview sebuah HT Pofung yang banyak ditanyakan oleh para viewer tentunya ya. Waktu itu dia nanyakan UV10R. Nah kali ini datang produk UV10R. Sebelumnya saya sempat mereview sebuah produk yang sama mirip dengan UV10R. Justru datang dari Bofeng ya. Justru datang dari merek Bofeng, tapi bukan UV10R. Dia justru pakai nama TR818 kalau nggak salah. Nanti akan kita compare UV10R kemudian TR818 ya. Nanti seperti apa? Apakah sama atau lebih worth it untuk yang UV10R-nya? Karena harga keduanya hampir sama ya, hampir sama harga keduanya. Jadi kalau yang UV10R ini kebetulan saya dapat struknya di pasaran itu, yang dikirim ke saya ada struknya itu 375.000 ya. Jadi ini harganya 375.000. Ya mungkin ada di Hanika Communication. Kalau Anda mau cari ya silakan Anda cari ke situ ya teman-teman ya. Di Hanika Communication mungkin jual. Dan tentunya sekarang harga HT itu sudah mungkin hampir jarang kita temui yang 250-an. Rata-rata 300 karena semuanya sudah naik, kemudian ditambah izin dan lain-lain sehingga harganya sekitaran itu ya, 375, 350, antara itulah harganya ya. Oke, sebelum kita review sebuah produk dari Pofung UV10R, kita minum kopi dulu ya. Kita minum kopi dulu. Karena ini hari Jumat, kita buru-buru bikin videonya supaya kita nggak nanti keburu-buru juga untuk hari Jumatnya. Oke, kita langsung aja minum kopinya, masih panas ya. Bismillah. Alhamdulillah seger ya, supaya kita minum kopi sebelum kita review. Oke, mari kita review sama-sama UV10R ini dan nanti akan kita coba bandingkan dengan yang dari Bofeng ya. Justru ini dari Bofeng tapi bukan UV10R. Ini dari Pofung UV10R. Mari kita unboxing. Ini dia Pofung UV10R ya. Tampilan seperti ini bisa kita lihat sama-sama teman-teman ya. Di sini ada tulisannya Digital Signal Processing System. DSP ya, DSP ya nih. Kemudian di sini tulisannya Professional Quality User Friendly Design Pofung. Nah ini satu perusahaan ya dengan Bofeng ini, Fujian Bofeng Electronic Co Ltd ya. Jadi ada Bofeng, ada Pofung ya. Mungkin Pofung ini ada yang baru ya. Jadi semuanya sudah milik Pofung nih. Nah kita buka aja boxnya dan ini dia ada user manualnya ya. User manualnya di sini langsung ada spesifikasinya mungkin ya, atau di belakang. Biasa di belakang spesifikasinya biasanya. Kita buka aja di belakang ya. Untuk spesifikasi. Nah, ini dia VHF, UHF ya. Kemudian ada FM. Kemudian RF power. Nah, 8 watt, tapi ini saya rasa bukan 8 watt. Nanti kita lihat aja di belakang bodi dari HT-nya. Oke. Kita buka ya. Jadi ini kita lihat HT-nya. Ya, HT-nya sama persis dengan yang saya review kemarin ya. Sama persis. Kemudian yang kemarin itu warna merah.
Nanti akan kita compare, tapi kita buka dulu yang Pofung BF UV10R ya. Seperti ini dari samping. Di sini ada untuk mic dan speaker. Jadi ini untuk kalau kita mau pasang data juga lewat sini ya, speaker dan mic. Kemudian di sini tombol PTT. Nah ini sayangnya masih karet ya PTT-nya. Kalau jangka panjang ya ini agak rentan. Kemudian ini ada tombol FM di sini, monitor di sini sama lampu ya, biasanya seperti itu. Lampu LED-nya. Kemudian ini tombol volume sama on off. Kemudian di sini yang enaknya kalau yang UV10R sama yang kemarin itu yang saya review, itu ada VFO sama memori. Jadi bisa dipencet di sini tanpa harus matiin radio terus pencet menu. Biasa kalau nggak ada tombol ini, kita harus seperti itu caranya untuk ke VFO ya. Kemudian di belakang kita lihat di situ ada model UV10R, frekuensi sekian dan ya, di sini nggak ada tulisan wattnya. Kemungkinan besar ini 5 watt kalau nggak ada tulisannya. Jadi karena seperti biasa seperti itu ya. Oke. Kemudian dapat baterai. Nah ini baterai merek Pofung juga. Dia kapasitasnya, nah ini di sini hanya tertulis 7,4 volt. Kapasitas tidak disebutkan. Kemungkinan besar sih 1500 karena kalau dilihat dari konstruksi baterainya ini sama dengan Baofeng UV5R, baterainya antara 1500 sama 1800 ya, sekitar itu ya baterai merek Baofeng ya. Jadi ini hanya ditambahi untuk konstruksinya, desainnya maksud saya supaya bisa masuk di sini. Tapi kalau untuk dasar basicnya ini baterainya sekitar itu 1500 1800. Oke, nggak ada masalah, kita pasang aja. Cara masukinnya juga sama, ditekan gini dengan baterai Baofeng biasa. Kemudian nah di sini yang uniknya kita dapat juga kabel USB untuk ngecas ya. Oh ya, nih untuk ngecas dapat ya kabelnya. Kemarin saya yang ini nggak dapat kabel, yang ini Baofeng nggak dapat kabel. Kalau yang ini malah lengkap dengan kabelnya, langsung ada. Oke, sip. Dengan kabel cas dari pakai USB bisa ya, jadi pakai USB bisa gitu. Nah kemudian kita dapat antenanya. Antenanya seperti ini kita lihat ya antenanya. Nah standar antena Baofeng sekarang ya seperti ini gitu ya, Pofung seperti ini modelnya. Oke. Biasanya ini antara salah satu, ada yang nggak match gitu ya. Dapat handsfree, dapat desktop chargernya, dapat talinya, dapat bell clip, dapat adapternya. Nah ini adapternya keluarnya berapa? Adapternya itu keluarnya 0,25 ampere, 0,5 ampere 10 volt. Jadi setengah ampere ya, 10 volt. Ya lumayan lah untuk ini ya. Nah nanti kita akan coba ya tes ngecas dengan USB itu bisa nggak gitu. Nah kan kadang-kadang teman-teman penasaran, wah ternyata Baofeng juga ada gitu. Yang kemarin saya review juga bisa gitu, cuman nggak dikasih kabelnya, jadi saya nggak sempat ngecek. Kalau ini nanti bisa dicek ya, dengan kita tes untuk apakah bisa menggunakan kabel kabel USB ya, sehingga radionya bisa hidup gitu ya. Nah seperti ini penampakannya. Setelah kita singkirkan semua pernak-perniknya dan tinggal HT-nya di depan kita seperti ini, BF UV10R ya. Sebenarnya desainnya bagus ya, Kalau saya lihat sih konstruksinya, jadi HT-HT Cina itu desainnya bagus-bagus sekarang ya. Cuman ya kualitas itu tergantung dari penilaian Anda, karena ada harganya, ada kualitasnya. Jadi semua itu tergantung kebutuhan. Tidak ada yang dibilang itu HT itu jelek, HT itu bagus. Kalau sesuai kebutuhan, maka HT itu jadi bagus ya. Kalau nggak sesuai kebutuhan, mubazir namanya ya. Nah ini
Nah, ini kan seperti ini ya. Ini masuk ke channel mode. Kita masuk ke VFO mode, kita pencet aja. Nah, frequency mode seperti itu ya. Jadi ini standarnya sama aja semuanya ya, sama aja semuanya dengan yang lain. Tapi saya kasih trik, langsung saya kasih trik saja bagaimana caranya nanti untuk nyimpan memori secara cepat ya. Bofeng, Pofung, hati-hati Cina itu sebenarnya canggih-canggih ya, cara nyimpan memorinya cepet banget. Mau crossband, mau repeater, mau apapun itu cepet banget ya. Cuman untuk ngasih nama harus pakai komputer. Dia bisa di memori tanpa dengan nama, tapi kalau dengan nama harus pakai komputer. Itu aja sih kelemahannya. Oke, di sini yang saya sebutkan tadi ada lampunya. Ini lampu, tombol lampu biasa di sini ya, biasa standarnya di sini. Kita akan pencet. Nah, cukup terang ya, tuh lampunya cukup terang loh. Ya, lampu cukup terang. Kemudian di sini FM, kita akan pencet yang di atas FM. Kita coba putar. Nah, ini. Sebagai salah satu destinasi wisata utama, Bali menghadapi dampak negatif pandemi dengan menutup akses bagi ya, jadi suaranya cukup lah kalau untuk kita dengarkan radio ya. Kita matiin, kita pencet lagi. Nah, seperti itu ya. Dan ini berfungsi sebagai emergency call juga. Kalau kita pencet nanti bunyi alarm gitu. Kalau pencet lama, wiwit gitu alarm ya. Oke. Setelah itu menunya itu sama aja ya. Ada scroll, ada step, kemudian ada text, ada save. Nah, save di sini untuk power save kita mau save ke 3 sampai 4 yang paling irit ya. Tapi 3 sedengan gitu ya. Kemudian white, ABR. Nah, ini white ini biasa kalau nggak peka kita coba rubah ke Nero. Ada AT-AT Bofeng yang atau AT-AT Pofung yang kalau nggak peka kita rubah ke Nero dia akan menjadi peka. Maksudnya menjadi resipnya menjadi peka gitu ya. Ada, tapi ada juga yang nggak bisa. Jadi nanti tinggal dicoba-coba aja ya teman-teman ya. TDR ini adalah dual standby. Jadi bisa kita monitor. Bisa nanti ada sinyal salah satu di frekuensi atas atau bawah dia akan berbunyi radionya. Tapi kalau kita transmit sesuai dengan apa yang kita tunjuk ya di panahnya itu ya. Beep on. Ini kalau ini saya hidupin ya. Nah, kayak gitu beep on. Jadi ini repeater DCS, receive DCS maksudnya ini tune untuk receive. Jadi kalau kita pakai tune receive, jadi kalau kita aktifkan tune receive, maka ketika ada transmit masuk tanpa tune kita nggak akan bisa terima. Ya, nggak akan bunyi di radio ini seperti itu ya. Kemudian RCTSS ini receive juga dengan DCS beda ya, beda kode dengan CTSS. Ini untuk receive juga. Nah, ini untuk transmit DCS. Jadi code tune DCS untuk transmit. Nah, ini code tune TCSS CTSS untuk transmit. Ya, biasa kita pakai ini aja kalau untuk standar di repeater lokal. Kita pakai yang CTSS ya, seperti itu. Oke. Nah, voice ini tadi itu yang English sama Cina ya. Ini code, nah BTTID. Nah, itu standar-standarnya tadi yang saya sebutkan ya. Jadi ini mungkin banyak viewer dari channel saya yang mungkin baru. Jadi saya refresh lagi untuk Anda semua untuk bisa melihat ataupun menyimak review saya kali ini, karena belum tentu semuanya yang udah lama yang nontonnya, bisa ada yang baru ya. Oke, sebelum saya akan proses untuk kalau tombol-tombolnya nggak keras nggak empuk ya, sama ya, sedengan, nggak keras nggak empuk kalau untuk Bofeng yang ini. Dan kita akan coba untuk menyimpan memori ya. Diperhatikan teman-teman, saya akan pelan-pelan saja. Ini kita masuk di VFO ya. Sebelum kita mau memori, kita masuk di VFO dulu. Jadi kalau kita masuk ke memori seperti ini ya. Ini saya akan coba ke memori. Memori 1 sudah terisi. Berarti kita harus hapus. Saya akan buat 2 memori. 1 frekuensi repeater, 1 frekuensi crossband. Repeater ada duplex,
crossband memang crossband. Jadi antara band VHF dan band UHF. Kalau duplex itu hanya VHF, VHF, UHF, UHF. Sehingga dia ada bisa min, duplex plus. Oke, kalau crossband itu antara band. Jadi band VHF ke UHF atau UHF ke VHF. Jadi dua versi akan saya coba untuk Anda semua sehingga bisa menyimpannya dengan cepat. Oke, sekarang kita karena ini sudah ada memorinya, kita hapus dulu. Caranya menghapus seperti ini. Kita masuk ke menu. Kita cari channel delete. Ya, ini kalau misalnya ini kelamaan buat teman-teman, ya rugi Anda ya kalau mau skip. Oke, kita langsung pencet menu. Kita hapus saja channel ini, kita langsung menu lagi naik. Oke ya. Sudah terhapus. Sekarang kita hapus yang memori 2. Kita pilih. Nah, kalau yang ada tulisan CH ini berarti ada isinya. Nah, kalau sudah nggak ada isinya, tulisan CH-nya hilang. Oke. Sekarang kita masuk ke VFO lagi. Kita pencet ini. Saya akan coba. Biasanya kalau sudah dihapus itu memori 1 tadi kan ada tunnya. Kita lihat menunya itu biasanya masih nyangkut ke situ. Menunya masih nyangkut ke situ, jadi harus dihilangin dulu tunnya. Oh, udah nggak nyangkut ya. Oke, nice. Saya akan bikin frekuensi repeater di VHF. Jadi caranya sama atau UHF. Ini saya akan bikin di repeater UHF saja ya. Oke, saya akan coba. Kita tahu dulu untuk RX-nya. Nih, saya akan masukkan frekuensi RX-nya. Nah, saya pakai low power. Kemudian ini frekuensi RX. Kemudian repeater itu kan biasa ada tune-nya. Saya akan masukkan tune-nya. Kita pilih menu. Transmit tune. Jadi transmit tune CTSS. Saya akan pilih CSS. Nah, nih CTSS. Ini saya pilih. Kemudian menu. Kita akan pilih tune-nya. Nah, kebetulan repeaternya tune-nya standar di 88. Jadi meskipun standar 88,5, kalau kita pasang lebih bagus daripada kita nggak pasang. Oke, kita langsung menu, kita untuk oke. Udah masuk. Jadi ini untuk frekuensi receive ini untuk tune-nya kita masukin duluan ya. Jadi nanti untuk transmit otomatis tune-nya ikut ya. Oke, sekarang saya akan simpan receive-nya, saya akan simpan duluan di memori 1. Jadi kita masukkan ke memori 1. Cari ya. Kita cari. Kita masukkan ke memori 1. Nah, ini memori channel ini adalah untuk menyimpan. Kita pencet menu. Karena kita mau nyimpan di 1, ya kita cari 1. 001. Kita simpan, kita pencet menu lagi. Receive memory. Jadi receive memory sudah tersimpan. Kita exit. Sekarang kita mau masukin transmit memorinya. Jadi transmit 430 750. Ini frekuensi transmit dari repeater kita. Ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngisi duplex min, duplex plus, offsetnya nggak perlu. Kita cukup seperti ini. Langsung kita menu lagi. Kita simpan lagi di memori yang sama untuk receive, untuk transmitnya. Nah, kita pilih, kita masukin di channel 1 tadi. Nanti akan berbunyi transmit memory. Kita pencet ya. Nah, benar kan? Jadi ini sudah tersimpan. Mari kita lihat, kita keluar, kita masuk ke memory. Nah, ini udah masuk nih. Plus min ini berarti sudah masuk memori tadi yang kita simpan. Kalau kita pencet, nanti di sini ada tulisan CT. Nah, tulisan CT itu berarti tune yang tadi kita simpan udah masuk dengan frekuensi transmitnya. Oke, mudah bukan? Sekarang kita akan buat frekuensi crossband. Kita keluar ke VFO. Sekarang saya menentukan dulu frekuensi receive. Oke. Di sini saya contohkan untuk satelit IO 86435 880 senternya ya. Kemudian frekuensi transmitnya saya akan pencet
Oh, ini dia pakai tune ya. Kalau transmit pakai tune, kita pencet menu. Kita cari dulu tune-nya. Nah, tune-nya dia pakai, nah ini tune-nya 88,5, oke, nggak ada masalah tune-nya itu. Jadi receive sudah, tune sudah, frekuensi receive sudah tadi ya. Kita simpan, karena tadi memori 1 sudah ada, sekarang kita simpan ke memori 2. 2 ya, ini berarti belum ada isinya, kita simpan di sini menu. Receive memory sudah tersimpan, kita exit lagi. Sekarang kita isi frekuensi transmitnya 1458880. Oke, tadi UHF, sekarang VHF. Sekarang kita simpan untuk frekuensi transmit. Kita masuk ke menu lagi. Kita pilih tadi yang nomor 2. Oke, sudah pilih nomor 2, langsung kita simpan dengan pencet menu. Transmitting memory. Jadi sudah tersimpan di sini di transmitting memory. Kita keluar, exit. Sekarang saya pencet memory. Nah, sudah masuk kan di sini di memori 2. Memori 1 tadi ini, memori 2 ini kita akan pencet, dia akan langsung crossband, pindah ke VHF. Ya, dengan tune. Oke, mudah sekali ya. Jadi mudah sekali untuk bikin memori repeater, memori crossband, apalagi memori tunggal ya. Langsung aja, single maksud saya. Oke, setelah kita sudah selesai membuat semua itu, jadi teman-teman semua, oh ya, satu lagi ya. Sekali lagi buat teman-teman yang kadang-kadang radionya nggak bisa ngerisip, bukannya nggak bisa ngerisip. Jadi di sini kebanyakan teman-teman yang kendala yang nggak bisa ngerisip itu bisa 2, ada yang mungkin rusak untuk transistor resipnya, tapi kebanyakan di sini nih. Nah, di sini terisi gitu ya. Ini Anda harus off kan, misalnya menu ini ya, terisi seperti ini, Anda turunkan aja sampai ada menu off, langsung Anda off kan. Ya, confirm. Terus misalnya ini juga ada angkanya, misalnya seperti ini ya. Nah, ketika ada angkanya, ini ada sinyal masuk, Anda nggak bisa ngerisip rekan Anda kalau rekan Anda nggak pakai tune. Nah, makanya ini kita pilih, kita off kan, kita menu lagi ya. Jadi dua-duanya sudah off ya, receive CTSS kemudian receive DCS itu sudah nggak ada, sehingga ketika teman masuk itu kita bisa ngerisip. Nah, itu biasanya yang terjadi seperti itu ya teman-teman. Ini penjelasan saya buat Anda semua, mungkin yang baru atau apa ya, sehingga Anda bisa menggunakan radio, Anda bisa ngerisipnya. Oke, sekarang akan saya tes powernya. Setelah kita tes semuanya, jadi kita tes powernya sekarang. Kita langsung tes untuk power dari sebuah BF UV10R dari Pofung. Ya, ini kita posisi di low power untuk VHF. Ya, saya coba di 145 aja ya. Nah, ini untuk VHF-nya di sini kita akan pencet berapa watt untuk low powernya ya. Jadi low powernya itu dapat berapa watt? Mari kita lihat sama-sama. 1 watt ya. Jadi low powernya dapat 1 watt. Oke, kita coba high power. Menu. Kita cari high powernya. Nah, ini. Oke, ini sudah high power. Kita coba lihat high-nya berapa. 5 watt. Ya, 5 watt. Oke, standar. Sekarang saya akan coba untuk di UHF. Nah, ini 435. Kita langsung aja UHF-nya. Low powernya berapa? Ya, hampir 1 watt. Kemudian kita coba high power. High power di UHF, kita lihat. Ya, hampir 5 watt. Hampir 5 watt, kurang dikit ya. Jadi oke lah, nggak ada masalah. Jadi untuk powernya bisa jadi 4,5 watt ini. 4,5 watt di UHF untuk high-nya, sementara 5 watt di VHF. Kemudian untuk low powernya di VHF 1 watt, di UHF 900 mW ya.
Nice, oke, wattnya cukup, nggak ada masalah untuk UV10R ini. Sekarang saya akan tes antenanya dari UV10R. Kita sudah siapkan analisernya. Kita masuk ke frekuensi 139, stopnya di 174 MHz. Kita lihat SWR-nya, wah, cukup tinggi ya. Jadi SWR terendah ini di frekuensi 144 itu 1,9, 145 lah ya, 1,9. Kemudian di bawah 143 masih 1,9. Wah, ini sudah warning ya untuk VHF-nya. Sekarang kita pindah ke UHF-nya. Saya akan coba di 410 sampai di stopnya 480. Ya, kita coba lihat. Nah, di UHF-nya juga tinggi. Jadi antenanya ini kayaknya kurang sip ya, juga tinggi. Jadi kalau saran saya, Anda kalau mau ganti antena, Anda coba pakai aja antena UVB5, UVB6, itu bagus ya dibandingkan yang ini, antena ini ya. Yang model seperti ini ya, model tumpul seperti ini begini nih, biar rata-rata antenanya kurang bagus. Oke, kita tinggalkan. Jadi kalau Anda pakai UV10R, antenanya diganti aja. Setelah kita tes antenanya, sekarang saya mau tes resipnya ya. Mudah-mudahan kita bisa ngeresip. Saya akan resip seismograph aja. Akan tes resip di seismograph. Seismograph dari Gunung Merapi. Kalau dia bisa ngeresip berarti cukup peka. Kita akan coba lihat. Salah ya, 165 810. Nah, ya kan? Dia nggak peka ini. Nih, Anda lihat, nggak bunyi kan? Nggak bunyi, ya. Saya resip nggak bunyi. Ya, seperti itulah, Wafung. Anda mau bukti? Kalau kita mau buktikan, silakan ya. Ini saya akan buktikan dengan radio yang peka. Radio yang nggak budek, nih Eskom. Ya, kita akan coba Eskom nih. Tapi ya kalau untuk dipakai dengan antena bawaan ya peka ya. Cuman kalau udah ditaruh antena luar kayak gini nih, Anda lihat ya. Eskom, kita coba. Saya akan resip seismografnya. Langsung bunyi, sinyalnya full. Ya, oke. Seperti itu. Sekarang kita coba antena bawaannya apakah masih bisa meresip dengan antena bawaannya. Biasanya AT-AT Baofeng, Baofeng itu dengan antena bawaannya peka banget. Mungkin saking pekanya resipnya sudah dimaksimalkan di antena ini. Ketika antena yang gainnya besar malah jadi budak gitu ya. Kita coba. Apakah ada di dalam ruangan ini? Ternyata nggak bisa. Nggak bisa ngeresip. Oke, sekarang kita buktikan. Kalau yang tadi ini Eskom dengan antena luar bisa meresip. Ini antena dalam ini juga nggak bisa yang UV10R. Sekarang saya akan buktikan untuk yang Eskom dengan antena bawaannya apakah bisa. Ya, dalam posisi tertentu bisa di sini. Ya. Ya, Anda dengar ya. Dalam posisi tertentu HT ini bisa, berarti ini peka ya. Kalau ini saya putar-putar ke sana kemari, oh bisa. Nah, ada tertentu bisa. Tapi nggak selalu ya. Artinya kepekaan ini masih jauh daripada yang ini HT yang Eskom tadi ya. Oke, nggak ada masalah. Karena sesuai juga dengan harganya dan ya seperti itulah HT yang cukup merakyat ya, ceritanya seperti itu. Oke, semuanya sudah kita coba, apalagi kira-kira ya teman-teman ya.
modulasinya. Nah, ini modulasinya yang saya belum tes. Oke, kita akan tes modulasinya seperti biasa. Saya standar menggunakan Alinco DJA10. Kualitas suara dari Pofung UV jadi UV 10R ya. Kita akan coba masuk ke sini. Ini saya mic-nya saya deketin sini. Kita coba tes. 1 2 3 di sini kita coba UV 10R. Ini UV 10R 1 2 3 UV 10R. Saya akan bandingkan dengan Eskom tadi ya. Kita coba. 1 2 3 3 2 1 ini Eskom, FC10 Pro, Eskom FC10 Pro. Ini untuk Baofeng atau Pofung UV 10R. Oke, jadi kesimpulan saya untuk modulasinya untuk Pofung UV10R ini agak sedikit ngebass, ngelow, tapi kencengnya hampir sama. Kalau dengan Eskom tadi, Eskom lebih treble, middle height. Kalau ini agak middle ke low ya. Jadi kalau terlalu pelan bisa jadi kayak bindeng gitu suaranya kalau ini. Jadi harus kenceng ngomongnya ya. Ya seperti biasa lah kualitas radio Pofung, Baofeng ya seperti itu. Tapi lumayan lah, nggak terlalu bindeng banget. Ini low-nya masih normal gitu ya. Oke. Itu dia ya, sudah kita tes modulasinya, tes powernya, tes antenanya, kemudian tes programnya. Apalagi udah semua ya. Untuk resipnya juga udah kita tes tadi pakai seismograph aja, nggak usah pakai kita komunikasi. Itu sudah menunjukkan juga di situ ya bahwa dia bisa meresip dengan kepekaan yang cukup. Dan satu yang terakhir yang mungkin akan saya bandingkan, karena tadi Anda penasaran pasti ya, untuk sebuah HT Pofung disandingkan dengan HT dari apa namanya Baofeng. Yang kemarin saya review itu loh, yang saya review kemarin ya. Yang saya review kemarin, jadi saya nggak perlu lagi pasang antenanya, saya cukup ngasih lihat Anda di depan ini ya, supaya Anda bisa lihat ya. Nih sama persis ya. Nah kalau yang ini ada tulisannya 10 watt, tapi nyatanya juga nggak sampai 10 watt ya. Sama persis ada, nah charge-nya, warnanya ya. Yang bedanya kalau di sini Baofeng itu tulisannya ini ya. Tuh. Tulisannya 818 UV. Ini BF UV 10R. Ya. Kalau mau dihidupin juga sama aja. Nah, ini semuanya selera Anda ya. Semua selera Anda mau pakai yang mana? Mau pakai yang Baofeng atau yang Pofung ya. Kalau yang Baofeng ada warna macam gini, merah ya. Atau kalau yang Baofeng itu ada warna yang lain. Oke, kita coba aja. Ini kebetulan baterainya juga masih penuh. Karena ini dia mengakunya 10 watt. Kita tes saja. Kita coba di langsung high power. Karena setahu saya sih kalau yang Baofeng Pofung itu kalau tulisannya 10 watt itu nggak mungkin 10 watt ya. Kita akan coba ya. Karena dengan harga segitu kayaknya nggak mungkin ya. Kita akan coba ya. Nih, saya akan lihat kan ada high-nya ya. Nah, malah tuh, malah di bawahnya Pofung kan. Nih, dia malah di bawahnya Pofung. Sekarang kita coba di UHF-nya. Tadi Pofung UHF-nya bisa 4,5 watt. Nih, malah 4 watt di bawahnya lagi, 3,5 malah. Jadi kesimpulan saya itu untuk Pofung sama Baofeng ternyata masih lebih kuat ini powernya daripada ini. Itu yang bisa saya sampaikan ke Anda sehingga Anda bisa memilih
mana yang Anda pingin? Apakah dengan tampilan yang lebih oke, keren, atau dengan power yang lebih kuat? Nah, lu kuat sedikit maksudnya seperti itu. Oke, setelah kita melakukan pengujian dan pengetesan, review UV10R, kemudian yang di sebelahnya adalah 818 UV, jadi satunya BF UV10R, yang satunya TR818 UV. Ternyata meskipun keduanya sama, dari satu perusahaan yang sama, kemudian dengan bentuk yang sama persis, jadi hanya beda warna, boxnya juga beda. Kalau yang 818 warna merah gini dari Bofeng ngejreng, sementara yang Pofung seperti ini ya, dia hanya coklat seperti itu, dengan harga yang hampir sama ya. Mungkin ini agak mahal dikit yang yang Bofeng ini, tapi ternyata powernya lebih besar sedikit yang Pofung ya, UV10R. Tapi sekali lagi buat Anda yang mungkin melihat iklan ada yang 100 kilo, 60 kilo, sampai berapa puluh kilo ya, dengan ada yang nyebutin 25 watt, 16 watt, 10 watt, ternyata hanya 5 watt ya. Sekali lagi jangan terbuai oleh harga yang murah kemudian iklan yang begitu mempesona, padahal sebuah HT itu perlu biaya untuk penelitiannya, untuk membuatnya, komponennya dan segala macamnya, itu perlu biaya yang cukup, sehingga kalau kita compare hampir tidak mungkin dengan harga segitu wattnya udah melebihi dari harganya ya, hampir tidak mungkin. Sama dengan HP, mungkin Anda beli HP yang speknya tinggi banget tapi harganya cuma 1 juta, HP baru. Ternyata ketika Anda review, ketika Anda coba, tidak sesuai dengan ekspektasi kita yang sesuai dengan spesifikasinya. Itu wajar saja karena dari range harganya saja sudah tidak memungkinkan untuk membuat sebuah riset. Nah, di riset itu perlu biaya, kemudian membuat sebuah perangkat juga perlu biaya. Jadi ada hitung-hitungannya. Jadi kalau nggak masuk nggak mungkin ya. Itu aja kita pikirkan ya. Tapi kalau hanya sekedar untuk modis, untuk penampilan nggak ada masalah. Kan orang nggak tahu isinya seperti apa ya, seperti itu ya. Oke, itu saja dari saya. Saran saya kalau mau beli HT sesuaikan dengan kebutuhan, bukan disesuaikan dengan keinginan. Kalau keinginan itu semuanya mau dibeli ya. Tapi kalau kebutuhan yang kita butuhkan saja. Oke, itu aja teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat review saya kali ini. Dan sekali lagi saya terima kasih buat Hanika Communication yang sudah mensupport saya untuk bisa mereview sebuah HT dari Pofung UV10R. Sekian saja dari saya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya, salam sehat. Yang kecari itu ingin dia dulu. Bye bye.